Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 Textmona Grandis akan melakukan praktek pembuatan kompos dan komposter yang beranggotakan saya Rizka Nur Aprilia absen 28, saya Friska Dwi Agustina absen 14, saya Rizka Nur Oktaviana Putri absen 29, saya Muhammad Taufik Saputra absen 19. dan teman kami yang tidak bisa ikut yaitu Maulana Arya Mahardika dan Nadine Aulia. Pertama-tama kita potong botol galon menggunakan gunting dan botol galonnya sudah dilubangi ya. Lalu botol galon yang kedua ini potongin ya guys. Kita potong putar di bawahnya, tapi jangan semuanya, pisahin 5 cm. Lalu ini dilubangin ya guys, ini atasan galonnya, lubanginnya tuh muter kayak gini, muter biar. Kemudian kita lubangnya tutup botol galon menggunakan paku, piring aja ya. Kain ke dalam lubang tutup galon, kurang lebih kayak gini guys. Ya, lalu kita masukkan botol ke dalam galon ini ya guys, bertahap. Oke. Lalu masukkan sayur atau kita buah, kita kulit buah. Masukkan sisa kulit sayur ke dalam. Dan yang terakhir masukkan M4 sedikit-sedikit. Nah, ini dia guys. Hasil dari pembuatan pupuk komposter. Kita tunggu sampai 4 minggu dan hasilnya akan bagaimana. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita di sini mau nunjukin hasil pengamatan minggu kedua. Nah, ini guys. Ini guys. Jadi hasilnya nggak terlalu lembab, terus juga nggak terlalu bau ya. Ini mama. Gitu ya guys, sekian vlog dari kita, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini proses pengomposan minggu kedua ya. Nah, jadi di sini kita juga klarifikasi kalau proses pengomposannya itu mangkrak 1 minggu. Mangkrak ketunda. Nah, pinter. Nah, terus ini bisa dibilang gagal ya teman-teman. Ya, sekian itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 1, mengapa bagian bawah galon harus diberi keran dan dipisahkan dengan saluran lubang? Jawabannya adalah untuk mengalirkan dan menampung air cairan hasil komposter.
masuk ke dalam proses pengomposan? Jawabannya adalah sebagai sumber karbon. B. Yang menjadi energi bagi mikroorganisme penguraian. Selain itu, sampah coklat berfungsi untuk menyerap kelebihan air dari sampah basah, sumber nitrogen, menjaga sirkulasi udara di dalam galon, dan mencegah timbulnya bau menyengat akibat kelembapan yang terlalu tinggi. 3. Jika kompos Anda berbau busuk, maka apa yang harus dilakukan? Jawaban: bau busuk menandakan kondisi kompos terlalu basah, anaerob, atau kurang oksigen. Maka yang harus dilakukan adalah: 1. Tambahkan sampah coklat atau bau untuk menyerap kelebihan air. 2. Atur kompos secara merata agar pasokan oksigen masuk ke dalam tumpukan bahan. 3. Buka keran bawah untuk membuang sisa cairan yang tergolong di dasar tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita di sini bakalan menjawab lembar refleksi murid. Yang pertama, soalnya itu setelah mempraktikkan pembuatan kompos, manfaat apa yang paling membuatmu terkesan dan apakah yang kamu rencanakan untuk terus memproduksinya secara mandiri di rumah? Ya. Terus manfaat apa yang paling membuatmu terkesan yaitu limbah organik tidak terbuang secara sia-sia dan dapat dijadikan produk yang bermanfaat seperti kompos. Yang kedua, dalam keseharianmu, perubahan nyata apa yang sudah kamu lakukan dalam memilih dan mengolah sampah organik agar tidak hanya berakhir begitu saja di tempat sampah? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Saya telah membuat pupuk kompos yang bermanfaat untuk lingkungan dari sampah organik. Setelah mempelajari pengelolaan sampah anorganik, bagaimana caramu membedakan sampah yang masih bisa didaur ulang atau recycle dengan sampah yang harus dikurangi penggunaannya atau reduksi? Manfaat dan rencana mengubah sampah dapur jadi pupuk. Ia berencana buat mandiri di rumah. Perubahan nyata, memisahkan sisa makanan dan kulit buah dari sampah plastik. Pembedaan sampah, recycle untuk wadah yang bisa diolah kembali, botol atau karton. Reduce untuk barang sekali pakai yang harus dikurangi, kresek atau sedotan. Keberhasilan dan perasaan ditentukan oleh kelembapan dan udara. Merasa senang sampah kotor bisa jadi tanah subur. Praktik terbaik, praktik langsung membuat kompos karena membuktikan peduli lingkungan itu mudah. Menurutmu, apa hal terpenting yang menentukan keberhasilan dalam produksi pupuk kompos, dan bagaimana perasaanmu saat melihat sampah dapur berubah menjadi sesuatu yang menyuburkan tanaman? Jawabannya adalah hal yang terpenting adalah menjaga kelembapan, sirkulasi udara, dan keseimbangan bahan hijau dan coklat agar bakteri mulai bekerja dengan baik. Menurut perasaan saya adalah senang. Ketika materi tersebut, kegiatan praktik mana yang paling membantumu memahami pentingnya menjaga lingkungan? Kegiatan praktik itu langsung membuat pupuk kompos dari sampah dapur. Alasannya menyadarkan bahwa mengolah sampah organik itu secara mandiri dapat mengurangi penumpukan limbah dan langsung menyuburkan bumi. Guys, Halo guys. di sini kita bakalan panen pupuk kompos yang diproses selama kurang lebih 2 minggu ya. Oh bisa? Belum. Ikat sih. Ini kompos apa? Ini buat ini atau ini?